Ya, dimanapun lu berada, selamat datang di Ngobrol Sebelum Tidur. Selamat Lebaran. Iya, Oh belum. belum dong. Selamat. Seperti biasa bersama gua Farhan di sini dan kali ini gua ditemani dengan Mahaputra, seorang maha anak didik Indonesia, putra Indonesia, Asik. yaitu namanya Putra. Asik. Nggak asik banget. Nggak ada yang give applause nih. Gimana kabarnya Kakak Putra? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Dan sedang dalam keadaan yang sedikit terpuruk mentalnya. Terpuruk kenapa tuh? Saya baru aja habis melakukan sidang proposal. Sidang proposal. Kenapa membuat Anda terpuruk itu? Ya adalah saya pokoknya terkena mental aja. Nggak mau di-spill orangnya. Oh jangan dong. Jangan. Takut berbahaya masa depan Anda ya. Jangan dong. Jadi malam ini seperti biasa kita berkumpul berdua di sini ingin membahas suatu perkara kehidupan. Ya. Waduh, kayaknya berat banget nih masalahnya. Lumayan berat ini. Kenapa ya. sih? Ada apa nih? Ada apa dengan dunia hari ini? Dunia hari ini di mana tanggal 6 dilarang mudik, Pak. Oh, dilarang mudik nih. Iya. Emang Bapak mau mudik? Saya kayaknya mematuhi peraturan dari pemerintah karena saya cinta sekali peraturan pemerintah ya. Karena niat baik pemerintah itu kadang nggak diketahui oleh kita. Padahal demi kenyamanan bersama ya. Betul. Demi kesehatan kita semua juga ya. Betul. Jadi ya kadang-kadang emang gitu ya. Jadi superhero itu tidak harus selalu menjadi baik ya. Betul. Iya. Jadi superhero itu tidak harus menjadi baik, harusnya jadi yang terbaik. Iya. Jadi nggak sekedar baik tapi yang terbaik. Oke. Jadi mau mudik nggak? Saya sih nggak mudik. Oh. Gitu. Cuma mau pulang aja ke rumah. Bercanda kan yang tadi? Iya bercanda. Kita mah bercanda terus orang iya. Saya cinta pemerintah. Aku juga cinta. Iya. Lanjut. Lanjut. Yang tadi kayaknya bakal di-cut sih. Oke. Biasa aja sih kan tadi apa ya, nggak bakal menyinggung orang ini ya. Iya. Orang kita dukung programnya kok. Iya. Emang kenapa? Iya. Emang Anda nggak ada yang nggak dukung? Pasti semuanya dukung lah. Iyalah. Iya. Oke. Jadi ada apa lagi nih selain dilarang mudik dunia hari ini? Jadi selain dilarang mudik nih dunia hari ini tidak dilarang untuk mencintai kan? Nah, sekarang kita tidak dilarang untuk mencintai mantan. Wah. Iya. Jadi boleh nih mencintai mantan. Nanti dulu. Kita ada pembahasannya nih. Jadi judulnya dulu sebutin nih, baru Anda bertanya seperti itu. Iya. Jadi judulnya itu adalah apa? Balikan atau cari yang baru. Balikan atau dengan yang baru. Nah, gitu. balikan atau dengan yang baru ya. Jadi balikan sama mantan apa dengan yang baru? Gue ulang tuh kan 3 kali. Mampus emang. Jadi gimana nih menurut lo dulu lah? Menurut lo punya mantan gak sih? Gue tanya. Sekarang gini deh, coba aja. Coba ya. Coba apa nih? Coba tanyakanlah. Oh enggak ya. Aduh. Aldi Taher. Coba bayangkan. Itu baru Aldi Taher. Iya. Enggak, lo punya mantan gak? Gue tanya. Kalau mantan gua kebetulan sih ada kan. Tapi sebenarnya gue tuh nggak pernah mau menyebutkan atau memposisikan itu sebagai mantan ya. Jadi ya kalau udah berlalu ya udah aja gitu. Deketin dong. Oh iya. Ya. Jauh banget ya suara gue ya. Iya jauh. Jadi kalau yang udah berlalu menurut gue ya udah berlalu aja dan sebutan mantan nggak terlalu penting gitu. Dan adanya mantan nggak terlalu penting sih. Jadi yang udah pacaran sama lu nih, lu sebut apa? Teman masa lalu. Teman masa lalu. Kepanjangan dong, dua kata. 3 dong. Teman masa lalu. 3 ya? Iya. Teman masa lalu. Tahu sih gua. Jadi teman masa lalu. Iya. Karena udah nggak indah lagi. Jadi cukup ya jadi teman aja. Kalau bisa berteman ya. Kalau nggak bisa ya udahlah ya. Ya misalnya gua nih laki-laki ya. Kita kan emang laki-laki. Iya, gua laki-laki. Misalnya kita pisah nih, nggak berteman lagi. Gua teman masa lalu berarti. Kan
Anda sesama jenis sama saya. Iya, maksud gua kan teman lu. Teman maksudnya lu ini gimana si mantan ini? Oh, iya kan kalau yang namanya mantan berarti kan dulu tuh cinta masa lalu dong, bukan teman masa lalu. Enggak, kan udah enggak cinta posisinya kalau udah jadi mantan. Iya. Cinta masa lalu kan belum tentu cinta sekarang. Iya, makanya gue sebut teman. Berarti masih teman sekarang? Enggak juga. Enggak kan? Enggak. Karena yang namanya teman itu belum tentu dekat. Masa? Iya dong. Saya kan tidak ingin dekat dengan mantan. Karena itu akan mengganggu hubungan saya dengan yang baru. Berarti yang namanya teman belum tentu dekat. Iya. Emang lu nggak deket sama siapa temen lu? Banyak. Banyak. Siapa sebutin? Enggak. Banyak lah yang baru-baru kenal. Oh. Oke ya, serius anjir, nggak serius banget sih. Iya, gue orangnya serius parah. Iya, parah. Gue udah baca 4 buku sebelum ujian. Buku pedoman. Jadi fair ya. Gue punya mantan, gue juga punya perspektif lain. Iya. Dan lu juga punya mantan. Dan pertanyaannya nih, lu perlu gak sih balikan sama mantan? Menurut gue ya. Yang pertama boleh nggak sih gitu balikan sama mantan? Oh, boleh dulu nih. Iya, boleh apa enggak? Menurut gue sih kalau versi lo lah. Boleh aja sih, kenapa enggak ya? Kalau sudut pandang gue secara luas nih ya. Kenapa tuh boleh? Boleh aja. Kan ada yang ngomong tuh kalau balikan sama mantan katanya sama aja kayak ngulang buku dari halaman awal tapi endingnya sama aja, bakal kayak gitu. Sama aja kayak baca buku lagi gitu. Iya, ngulang. Dan ya gimana ya? Namanya udah pernah gitu ya, pasti ada sesuatu yang udah nyaman banget, apalagi udah ada sesuatu mungkin yang udah saling di-keep banget gitu tuh, yang dijaga banget, yang udah saling satu sama lain terbuka banget gitu kan. Namanya dulu saling pernah mencintai gitu kan. Iya. Ya pastilah ada satu, ya bukan satu sih, tapi banyak hal yang udah mungkin cocok banget itu. Makanya pada akhirnya banyak yang lebih memilih balik ke mantan daripada cari yang baru. Karena alasannya sih rata-rata ya, itu males untuk memulai PDKT-annya lagi dan menjalin hubungannya, membangun kepercayaannya lagi, situ yang paling males. Membangun kepercayaannya lagi. Iya, karena butuh waktu yang lama kan, nggak seminggu, sebulan. Iya gitu. sih. Itu sih menurut lo boleh-boleh aja ya. Iya. Boleh-boleh aja. Iya, karena kalau menurut gue meskipun sama aja kayak baca buku ulang, ya kalau menurut gue sih gini ya, kayak piring pecah terus dilem dijadiin satu lagi, meskipun nggak sepenuhnya utuh gitu ya. Iya. Tapi seenggaknya masih bisa lah berfungsi. Masih bisa berfungsi untuk makan lagi. Iya. Tapi menurut gue juga boleh sih, karena sebenarnya yang kita lakukan bersama mantan itu bukan ngulang buku dari awal. Gimana tuh? Tapi kita itu belum tamat sebenarnya. Oh, belum tamat. Iya, ada sambungannya, buku jilid keduanya. Oh iya, part 2. Iya, part 2-nya belum tentu sama. Kalau kan. Film sama sequel ya. Nah, sequelnya ada. Dan belum tentu sama endingnya. Bener kan? Bener. Iya kan? Bener. Ada proses dulu tuh, pas cetakan pertama udah selesai tuh. Iya. Ada proses dulu tuh. Perjuangkan terus mantanmu. Iya. Untuk mantan mohon didengar ya. Attention please. Enggak. This podcast for you, my ex. Enggak. Ini bercanda perspektif gue ya, kan. Perspektif ya, sudut pandang ya. Sudut pandang gue. Jadi menurut lu masih itu namanya jilid 2 ya? Jilid 2, walaupun pas jilid keduanya itu udah melalui banyak tangan, misalnya udah penulis 1, 2 gitu tuh. Misalnya penulisnya berbeda mungkin ya. Dia meneruskan gitu tuh. Dan kembali lagi ke penulis awalnya yang original. Iya, yaitu mantan yang pertamanya itu. Iya, benar. Bener kan? Setuju juga nih pendapat tuh yang ini nih. Iya, bener. Jadi menurut gua itu sih agak enggak setuju lah ya. Iyalah, kalau ngulang itu lagi nggak bakal sama lah. Pikiran pas udah putus juga beda kan. Soalnya ini loh, banyak juga yang setelah habis putus terus ketika balikan malah hubungannya makin sweet. Iya, makin romantis. Tapi gitu. Harus ditandai balikannya jangan jangka waktu yang pendek. Yang putus nyambung kayak gitu. Iya. Butuh waktu ya beberapa bulan, setengah tahun atau setahun lah. Iya, benar. Ideal sih menurut gua kalau buat balikan lagi bisa. Bisa, karena itu adalah sebagai apa ya, kalau kata gua
memberikan waktu untuk introspeksi diri dulu nggak sih, biar pikiran tenang, terus saling memikirkan kesalahan masing-masing, terus saling memperbaiki dirinya masing-masing. Bisa juga. jadi ketemu orang lain terus nggak lebih baik dari si mantan tersebut. Iya. Nah jadi mikir, saya menyesal sekali putus sama dia. Iya. Wah. Ayo berjuang. Jadi gimana, udah nyesel belum? Enggak sih. Ini kan kita perspektif ya. Jadi iya sih, ketemu orang lain, maksud gua ketemu orang lain yang dimana orang lain itu gak lebih baik dari mantan kita, gitu tuh. Jadi ya sah-sah aja gitu tuh. Kita kan nyari yang terbaik, putus itu nyari yang terbaik kan. Iya benar. Benar kan? Kan hidup semuanya emang cari yang terbaik. Ya cari yang terbaik untuk masa depan kita. Yoi. Tapi gimana nih, misalkan kalau ketemu orang barunya itu yang lebih baik dari mantan, ya berarti nggak bakal balikan. Iya. Udah berarti udah bagus, udah mengikhlaskan. Dan dua-duanya harus berkembang juga, harus berani move on lah. Yoi. Terus kalau menurut lo nih, mantan bagi lu tuh apa? Bagi gue, arti di kehidupan lu tuh apa? Wah, gue sih itu sih pelajaran hidup sih mantan itu buat gue. Pelajaran hidup. Iya. Kalau bagi gue teman hidup, bagi lu? Pelajaran hidup. Teman hidup enggak dong. Kalau bagi gue itu teman masa lalu. Teman masa lalu. Kalau buat gue sih pelajaran hidup sih. Dimana berkat berkat mantan mungkin sakit hati ada, galau, pasti dong. Down banget kita tapi gue ngerasa terberkati gitu, karena gue sakit patah hati gue bisa bangkit gitu tuh. Bisa jadi diri lo yang sekarang. Iya. Jadi gue kadang gue nyari inspirasi gara-gara galau sih. Gara-gara galau. Jadi tumbuh tuh pikiran-pikiran alam bawah sadar gue. Biasanya orang kayak Cina gue. Bisa. Jadi biasanya ya orang kalau ketika galau itu malah makin produktivitas. Lu setuju gak sih? Setuju. Karena buat ngelupain seorang. Jadi kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat diri kita senang dulu ya. Betul sekali. Biar galaunya gak larut-larut. Nah, gua bikin YouTube, terus gua ngelamar kerja. Gara-gara gua galau. Belum ngelamar yang lain ya? Belum. Baru ngelamar kerja ya. Iya, kalau yang lain mau nanti. Ya, oke. Mau yang mana nih? Yang baru atau dengan yang mantan? Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi jawaban gue bagus kan? Aman. Aman sekali. Jadi itu ya, menurut lu nggak ada salahnya balikan sama mantan. Menurut gue juga enggak. Iya, menurut gue sih nggak ada salahnya. Kalau salahnya kalau balikan sama mantan, cuman perkara ini ya. Perkara mau dan tidak. Iya. Kalau lu ada kan menurut lo yang nggak boleh kalau balikan sama mantan, nggak banget nih kalau balikan sama mantan tuh. Menurut lo kayak gimana gitu tuh? Kalau menurut gue ya itu sih balik lagi ya, itu kan pilihan ya. Kalau perkara boleh dan tidak ya menurut gue sih boleh banget. Ya. Nah tapi kalau bicara mau dan tidak itu kan keinginan. Iya. Kalau menurut lo, maksud gue ini nih yang kayak gini milih-milih kan lo mau balik atau enggak. Nah. Yang menurut lu nggak bakal balikan sama mantan itu gara-gara apa? Kalau gua nggak bakal balikan mantan gara-gara kalau gua kebetulan gue sih orangnya yang kalau udah putus gitu ya. Iya. Udah keluar kata putus bagi gue tuh sakral banget. Nggak bakal balik maksud lagi lo? Gua, iya nggak bakal. Selama ini nggak pernah balikan lo? Enggak, belum pernah balikan. Putus nyambung pernah tapi? Enggak, karena begini loh, kalau pacaran itu nggak bisa sepihak kan? Iya. Menurut gue juga ya putus nggak bisa begitu aja. Ketika lo bilang putus terus hubungan kita berakhir, kan gue belum bilang putus, gue nggak sepakat. Jadi gitu. Pas orang bilang putus, lo pertahanin gitu lah. Mertahanin. Tapi pernah lo di saat cewek lo minta putus, lo minta jangan putus dong gitu. Oh iya, kita pernah. Bertahan. Iya pernah. Itu pernah pas lagi goblok-gobloknya. Harusnya sih jangan minta. Harusnya? Ya harusnya diemin aja. Karena gimana ya, mungkin lagi emosi atau lagi apa kan. Gitu ya, harusnya sih diajak diskusi dan bukan ngiyain apalagi ngemis. Ya gitu. Ngemis jangan minta putus. Enggak lah, enggak banget. Kalau gue sih ngelihat gue harus balikan apa enggak dilihat dari pas berhubungannya sih.
pas Nah ngejalin itu hubungan. dia, mau putusnya itu gara-gara perkara yang baik atau yang tidak baik Nah, gitu. ada kan yang baik-baik tuh. Ya ada yang baik-baik. Iya, Kayak ada yang misalkan baik-baik. beda beda apa nih bilang ya? Maaf. Beda keyakinan. Nah, ya kan. terus apa ya? Pokoknya baik-baik udah nggak lagi pengen sendiri mungkin bisa. Iya, atau karena misalkan lagi pengen yang satu lagi pengen nerusin studinya di luar negeri gitu kan. Karena Tapi- nggak pengen hubungannya LDR gitu. Jadi ada baiknya ya putus aja dulu gitu. Kalau yang aku mau fokus belajar dulu gimana? Kalau aku mau fokus Di belajar dulu. ban langsung. Terus tiba-tiba dia pasang story dengan yang lain ya. Iya, kampret kan. Fokus belajar apa fokus? Fokus deketin yang lain kayaknya ya. Iya, gitu sih. Itu kayaknya mirip kisah temen gua itu. Siapa tuh? Siapa ya? Aduh. Tapi ada nih yang toksik sih, gua nggak mau sih kalau balikan sama mungkin pasangan gua yang mantan gua yang toksik. Mantan lu punya mantan toksik? Selama ini nggak ada sih. Oh. Selama ini kayaknya nggak ada sih. Terus ngapain bilang mantan dong? Hah? Terus ngapain bilang mantan lu yang toksik? Kalau mantan gua ada yang toksik gua Oh, nggak bakal. kalau- Iya. oh. Kayak misalnya, kayak misalnya mungkin pas pacaran ngekangnya terlalu parah sih, kayak overprotective gitu tuh, posesif banget kan. Kayak misalnya gua main-main sama lu deh tadinya kan, Iya. tiba-tiba gua pacaran, gua nggak boleh main lagi sama lu, itu sih udah Parah ya. nggak mau banget gua kayak gitu. Kayak yang ke Indomaret harus ngepap ya. Iya, kayak mungkin gua toksik, dia kasar sama gue, mantan gue nonjok gue tiba-tiba muka gue gitu kan. Oh, sampai lu pingsan nggak? Iya, Waduh. Pacar lu petinju. Muay Thai. Muay Thai. Waduh. Ngeri ya. Iya, kayak gitulah. Yang toksik kayak gitu kayaknya jangan balikan deh ya. Iya, kalau yang kasar dan toksik calon sendiri ya mending jangan balikan lah. Iyalah. Buat apa gila? Buat apa ya? Ya, jadi sadar. Jadi kebahagiaan lu tuh bukan satu-satunya di pasangan lu gitu. Nah. Masih banyak kebahagiaan lu yang di lain. Bisa kebahagiaan bersama teman-teman dan sahabat lu gitu kan. Sama orang tua atau sama ya banyak orang gitu. Selingkuhan lo. Enggak selingkuhan dong. Dengan hobi lu Hobi lu, gitu iya. kan. Kan bahagia nggak harus terletak Iya. sama pasangan Iya, lu. tapi itu menurut kita ya. menurut kita. Tapi gua ada nih artikel yang dimana katanya alasan kamu nggak perlu balikan dengan mantan. Waduh, alasan ya. Katanya di sini. Berarti ini ke gua banget nih, soalnya gua nggak mau banget balikan sama mantan. Karena Kata- gue percaya kalau yang udah namanya mantan, ya udah jangan melanjutkan hubungan lagi gitu ya. Iya. Kecuali kalau mau berteman nih silakan. Kalau Nah, belum yang mau, ini nih katanya alasan lu nggak perlu balikan sama mantan adalah karena mantan lu nggak akur dengan lingkungan lu. Karena entah itu keluarga lu, sahabat lu, tongkrongan teman-teman iya. ya. Nah, dia itu bukan sosok yang akur atau menyukai kerabat lu. Lebih baik lu ambil langkah mundur untuk kembali dengannya, yaitu keluarga dan sahabat lu ya. Begitu juga sebaliknya nih, mantan lu jika punya menyukai kerabatnya, hubungan kalian akan terasa nggak suportif nih. Pernah kan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana misalnya pacar lu nih di tongkrongan lu nggak mau berbaur gitu tuh. Iya. Entah antara dia yang emang gak mau berbaur ataupun dia malu, kita nggak tahu kan Iya. ya. Tapi sebagai pacar lu harusnya ngajak dong. Iya. Gimana menurut lu? Setuju nggak? Kalau gua gini sih. Yo. Mau buka puasa di sini. Tinggal ya. Siap lah. Ya. Siap. Hati-hati Om. Jadi Mas. Ya. Eh, Iklan dulu tadi. Oke. Lanjut. Kalau gue gini ya. Ya, gimana? Kalau gue itu mengajak tapi tidak memaksa ya. Ketika dia pengen kenal lingkungan gue ya silakan gue ajak gitu ya. Tapi gue bukan memaksa dia untuk harus berbaur dengan lingkungan gue. Lu nggak mau berbaur juga ya silakan, itu pilihan gitu ya. Tapi penting gak sih menurut lu berbaur dengan lingkungan lu biar
Penting. Sama keluarga lu, sama sahabat-sahabat lu kan harus tahu. Penting, terutama kalau sama keluarga udah pasti ya dia harus Iya. dekat. Kalau sama tongkrongan dan teman-teman gua gitu ya, tentunya itu menurut gua nggak kalah penting juga ya. Iya benar. Karena sebelum gua bersama pasangan, Mm-mm. nah orang-orang ini yang ada bersama gua, Nah, gitu. Dan saat gua terpuruk sebelum ada lu, Mm-mm. orang-orang ini yang menghibur gua, yang ada gitu menemani kekosongan gua. jadi kalau pacar lu nih mungkin pacar lu nih misalnya ngelarang lu nongkrong sama teman-teman lu mending dia putusin ninggalin dia atau ninggalin sahabat-sahabat lu? Gua bukan orang yang cepat ngambil keputusan ya. Ya. Jadi lebih mengarahkan sih. Jadi lebih mengarahkan. Jadi sebelum ada lu, teman-teman gue udah ada duluan. Kalau lu nggak mau berbaur sama teman-teman gue ya silakan. Tapi jangan larang ketika gue main sama teman-teman gue, sama circle gue. Karena lu dan teman-teman gue itu adalah dua hal penting yang nggak bisa hilang di kehidupan gue. Nggak bisa gue harus pilih salah satu. Ya kalau lu pengennya sama gue terus, ya lu harus bisa nerima gue gitu. Kalau lu nggak pengen berbaur sama lingkungan gue nggak apa-apa. Tapi jangan larang gue. Gitu. Gue kasih pengertian gitu sih. Gue dapat poinnya tuh. Jadi lu nggak mau dikekang dengan dilarang-larang untuk berbaur dengan apa yang lu punya sebelum ketemu pacar lu. Iya, gue nggak mau memaksa dan gue nggak mau dipaksa. Gitu. Jadi sama-sama berpikir gimana ya? Apa adanya aja lah gitu, berpikir realistis. Iya sih, gua setuju sih sama perkara yang ini. Mending pilih sahabat gue daripada pacar gue yang ngelarang gue main sama sahabat gue. Iya, tapi kalau misalkan udah kita kasih pengertian kayak gitu, pacarnya masih kayak gitu, jelas gue pilih sahabat gue sih. Iya, gue juga sih. Iya. Karena gue ngerasain sendiri sih. Iya. Penting sih sahabat, bener. Penting karena gimana ya? Meski bukannya artinya gue nggak cinta ya, nggak sayang. Iya. Karena orang-orang terdekat kita itu nggak bisa dihilangkan begitu aja ketika kita udah punya pasangan. Benar sekali, gitu. benar sekali. Jadi ya, gue juga mau kok ngertiin pertemanan lu, circle lu gitu tuh. Ya dengan konsekuensi ya kita harus sama-sama bisa saling jaga perasaan dan tentunya aturan-aturan khusus harus ada sih. Iya. Gue ada tuh temen kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Yang pacarnya nggak mau tahu menahu tentang sahabatnya gitu. Waduh, toksik gitu ya. Gue bingung sih antara dia nggak mau apa malu gitu tuh, bingung. Kalau malu kan itu kan. Kalau malu kan bisa diajarin ya. Bisa dikasih pengertian kan. Kalau bener-bener nggak mau nganggap kita kriminal kan teman-temannya. Parah sih. Ntar dulu ada loh teman-teman ternyata yang pura-pura bodoh gitu ya demi ngibur kita gitu, atau berpura-pura jadi yang tidak menyenangkan. Iya. Gitu. Ya padahal aslinya nggak gitu loh. Ada. Gitu. Ada. Jadi jangan langsung gampang menjudge lah ya. Nah. Gitu. Nih tapi selain alasan gak perlu balikan, ada alasan aneh saat lu mau balikan nih. Alasan aneh ketika gue mau balikan. Iya, menurut FIFA.com. Waduh. Gimana yaitu nih? Lu pengen balikan hanya karena udah terlalu dengan keluarganya. Jadi pada dasarnya sih wajar sekali jika hubungan percintaan melibatkan keluarga demi terjalinnya sebuah kedekatan. Hanya saja sangat tidak masuk akal jika kamu ingin balikan sama mantan pacar dengan dalih sudah terlalu dekat dengan keluarganya. Oh, gue paham nih. Iya. Jadi alasan balikannya gara-gara nggak enak udah Iya, terlalu jadi dekat sama keluarga. Kejebak dalam circle keluarga. Nah, yang putus kita yang belum move on mama. Kok itu malam minggu tumben gak kesini? Si Putra mana kok? Waduh. Sini. Si Farhan kok ke bawa martabak lagi? Waduh, tutup. Atau belum gajian? Ini alasan gimana ya? Menurut gue kasihan sih orang yang terjebak dalam circle kayak gini. Bayangin aja lu udah misalnya udah nggak cocok sama pasangan lu. Iya. Tapi cocok sama keluarganya. Nah ini nih yang rumit nih. Rumit coy. Cocok sama keluarga sama pasangan yang enggak. Kalau menurut gua sih sama adenya. Wah, turun dong namanya, turun ranjang ya.
Harus sama kakaknya ya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya kalau memang masih bisa diperbaiki gitu ya pasangannya ya diperbaiki. Karena memang susah banget lo nyari besanan gitu ya. Iya. Yang cocok banget gitu sampai keluarganya. Nah, Tapi nah kalau benar. kalau memang sudah tidak bisa pasangannya untuk diajak berubah baik bareng-bareng ya. Mm. Ya udah lebih baik cari yang baru dan silaturahmi sama keluarga mantan is okay aja sih bagi gua. Iya, tapi butuh keberanian sih orang yang Nah itu harus butuh keberanian. Iya. Kadang banyak orang yang nggak berani ninggalin karena keluarganya gak enak, takut ya gitulah. Nah itu sih banyak ya. Iya. Tapi gimana ya kalau mikir kita kan juga punya hati yang perlu dibahagiakan gitu ya. Nah, Dan punya keluarga juga yang Iya, harus bener. kita bahagiakan. iya ya benar. Gitu. Harus ya open minded lah. Iya sih. Gitu. Ya sih, katanya ini alasan aneh katanya. Iya aneh banget. Tapi emang berat sih kalau udah Berat keluarga sih. deket. Iya sih. Kayak gimana gitu kan. Nah, tadi kan alasan gak perlu balik, alasan aneh saat mau balikan. Tapi ini ada nih dari pobela.com. Pobela apa nih kata Pobela? Terungkap. Ini alasan seorang memilih balikan dengan mantan. Nomor 3 mencengangkan. Asik. Sae. Dibuka biasa saja. Iya. Clickbait. Yang pertama nih, alasannya kalau lu balikan sama mantan katanya nggak perlu dari awal. Karena walaupun proses PDKT biasanya momen terindah, tapi seringkali juga melelahkan. Iya. Betul. Nah, itu yang kayak tadi gue bilang. Lu harus ngenalin orang baru, mencari tahu tentang satu sama lain. Iya, dan ngenalin lu lagi. dan lu balikan sama mantan gak perlu melakukan proses itu dari awal gitu tuh. Iya. Nah, ini gue setuju nih. Setuju. Setuju ini ya nih salah satu poin yang gue setuju ketika memang boleh banget balikan sama mantan. Ini nggak perlu capek-capek mulai dari awal. Nah, jadi nggak kayak di pom bensin gitu. iya, dari nol dulu ya. Iya Mbak. Gitu. Jadi karena udah saling sama-sama tahu dan untuk mengevaluasi dirinya juga lebih mudah. Karena udah tahu kesalahannya. Terus jadilah kita makin dewasa bareng-bareng. Lagian Gitu. kalau bukan ABG kayak kita nih, kayaknya males dapet gue masih ABG ya, gue masih 17 tahun. 17 tahun sisanya. 17 tahun waktu berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Berarti sekarang Sekarang sudah tua, 20 tahun ke atas. enggak dong, masih muda dong. 20 tahun ke atas tuh udah males loh PDKT. Iya, makanya gue malas. Makanya gue itu nggak lebih memilih ya. Maksudnya dari dulu ketika menjalin hubungan itu gue selalu pengen yang serius. Dan ketika udah umur 20 kesini gue malah makin pengen serius banget. Jadi udah males tuh sama yang namanya putus-putus. Nah, apalagi PDKT-nya sama orang yang belum pernah pacaran, coy. Nah itu capek banget. Capek loh. Capek ngajarin. Iya, capek loh kita. Kayak harus ngajarin ini itu. Kalau menurut gue ya, iya, capek banget. capek kan. Ya, tapi ya sabar, butuh waktu kan. Iya dong. Iya. Harus jadi orang yang sabar karena orang sabar disayang. Sayang mertua. Sayang Tuhan. Oh, dong. disayang Tuhan. Baru mertua. Iya. Udah berapa menit kita nih? Tapi kalau menurut lu nih ya, Apa? kalau menurut lu sendiri, lu tuh lebih baik balikan sama mantan atau cari yang baru? Atau dengan yang baru, bukan cari ya, dengan yang baru. Kalau gua sih kalau gua pribadi sendiri, kalau selama belum bisa move on, gua nggak bakal cari yang baru. Elunya nih. Gue kalau gua belum bisa move on, gua gak bakal cari yang baru. Soalnya ya kalau gua cari yang baru, kayaknya dia buat pelampiasan gua doang. Takutnya gua bosen. Kasihan ya. Kasian. Gua harus bener-bener lupa mantan gue nih. Iya. Baru gua cari yang baru. Nah kalau yang baru ini, misalnya gua belum move on, gua cari yang baru, terus dia nggak lebih baik dari mantan gue, Yoi. pasti gua balik lagi dong sama mantan gue. Jadi keingetan, jahat banget kan gue ya. Iya jahat. Makanya gue lupain mantan gue dulu nih. Jadi- selama gue bisa. Nah, jadi gue nyari yang baru nih. Gue terima kekurangan apapun dari yang baru ini. Karena gue nggak nyari yang nggak nyari kelebihan dari mantan gue. Nah, jadi nggak nyari perbandingan lagi ya. Berarti syarat untuk bisa dengan yang baru, lu harus benar-benar move on dulu ya. Iya.
Oke. Kalau gua belum move on terus ada kesempatan buat balik lagi, Nah. kenapa tidak? Waduh. Terlihat sekali dari jawaban Anda. Kelihatan sekali yang jujur mana, yang ngada-ngada mana. Yoi. Tapi kalau misalkan ya, lu kan elunya belum move on nih. Iya. Misalkan ya, belum Iya. move on. Terus ada yang baru nih. Ya udah PDKT lah sama lu. Iya. Tapi PDKT-an lu ini udah move on dari mantannya dan pengen serius banget sama lu. Nah, kira-kira lu prefer kemana nih? Lebih baik lu balikan sama mantan atau dengan yang baru, tapi yang baru ini udah pengen banget serius sama lu. Tapi sedangkan elunya belum move on. Mantan gue nya gimana nih? Mantan lu nya biasa aja. Kan lu yang pengen sama mantan. Udah punya pacar belum? Enggak. Masih jomblo. Masih jomblo. Gimana? Ada yang baru tapi pengen serius sama lu. Tapi lu nya belum move on. Gak suka. Kayaknya enggak dah gue. Enggak. Iya. Enggaknya enggak kemana nih? Enggak kedua-duanya kayaknya gue. Enggak kedua-duanya. Sama yang baru enggak, kata menurut gue ya. Karena itu ngejalanin hubungan kepaksa itu kayaknya kesiksa dah gue. Mendingan gue ngejalanin hubungan yang baru yang gue suka. Tapi kadang yang gue suka dianya nggak suka. Emang gitu sih. Iya, terjadi di kota-kota lama. Aduh, sabar Mas ya. Sabar. Sering terjadi sekarang memasuki pelosok-pelosok desa kecil ya. Iya. Makanya nyari pacar tuh yang mau lah. Kalau nggak mau ya nggak mungkin kan. Yang kitanya juga mau kan ya. Iya. Jadi sama-sama mau. Sama-sama mau. Mau apa nih? Mau buka bersama. Iya, gitu, mau buka kan. bersama. Mau menjadi lebih baik bareng-barengan iya, gitu. Kan nggak mungkin mau itu kan nonton di tempat gelap kan nggak mungkin nggak kan. kelihatan. Matanya sakit kan. Iya. Nggak mungkin kan mau mojok kan, nggak mungkin kan mojok kan sempit kan ya. Aduh. Mending di tengah kan kalau duduk gitu kan. Aduh iya kan. Mana ada mau orang yang sempit-sempit kan. Duduknya kan. Kalau iya. rame-rame itu. Iya. Enak yang lega sih. Iya. Kalau tidur juga enak yang lega kan ya. Iya, tidur sendiri kan enak iya. kan. Jadi perkara-perkara mantan-mantanan ini udah ya selesai ya. Perkara mantan, balik mantan sama yang baru ya jelas gue mah. Lu konklusi terakhir dari lu, balikan atau cari yang baru? Kalau gue? Iya. Cari yang baru. Cari yang baru. Tetap gue cari yang baru. Oke. Karena yang udah putusnya nggak baik kalau di gue. Oh. Gitu. Jadi cari yang baru. Gitu. Gitu. Oke deh. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya kita boleh balikan asal kita tahu nih putusnya gimana. Iya. Terus selama putusnya kita itu baik-baik aja. Iya. Terus kita udah introspeksi diri. Introspeksi diri kita udah mengenal satu sama lain. Yoi. Ya. Baru dari situ kita balikan. Iya, balikan. Kelihatan banget inginnya kecuali, ya. kecuali lu toksik lah hubungannya. Terus mantan lu udah punya yang baru. Yoi. Udah nggak suka lagi sama lu. Ya lu jadi teman aja udah. Iya. Kalau nggak blokir sekalian, kasihan lu, hati lu melihat dia bahagia sama orang lain, sedangkan lu masih menaruh harapan sama dia. Blokir cara ampuh sih. Iya, cara ampuh banget sih. Soalnya gue udah nggak mau tahu lagi. Gitu. Ya, kasihan loh. Kita masih menaruh harapan, masih suka dia bahagia sama orang lain. Wah, itu sih rasanya kan Iya. Seperti mendengar lagu Ali Taher selama 10 jam. Waduh, Ali. Putus. Tapi dengan catatan ya, ketika lu pengen cari yang baru, seperti yang lu bilang tadi, harus dipastikan dulu kondisinya lu benar-benar sudah move on. Ya, tulus. Iya. Jangan pelampiasan. Janganlah. Sakit banget. Iya, udahlah ya. Udah nih, udah jam berapa nih, kita harus cari bukaan, bro. Iya, bro. Tapi kita jam 5 nih. Masih banyak tapi ini ya, perkara-perkara kayak gini, alasan-alasannya masih banyak Kalau ya menurut pendengar lu siapa sih ini namanya? Sleepers. Kalau menurut Sleepers aja nih. Gimana nih? Kalau menurut Sleepers lebih baik mana nih? Atau kalian lebih suka mana nih? Balikan sama mantan atau dengan yang baru? Nah, ya.
Hai, asik. Oh, Hai oke. aja. Terima kasih, mungkin udah itu aja Ya, ya udah itu dari aja lah, mau perkara-perkara ini, karena mau buka banyak banget sih, kalau diterusin bisa berjam-jam sih. Nah, Oke, terima kasih buat lo yang udah dengerin. Gua Farhan. dan gua Putra. Terima kasih sudah mendengarkan ngobrol Sebelum sebelum tidur. tidur. Good night. Mau buka sama apa, coy? Buka apa ya gue ya? Gue berbuka dengan yang setia aja ya, karena yang manis aja itu nggak cukup. Aduh, jok sampah. Jok sampah. Ada tuh jok sampah yang katanya Gimana? ngelihat kecoa udah kayak korma. Oh, Gimana tuh? Manis. enggak, joknya itu aduh pusing siang hari ngelihat kecoa udah kayak korma. Waduh. Kecoa kayak kurma. Iya. Oh, gue dengernya tadi kecoa kayak kurma. Oh, Makanya gue bilang cowok kayak kurma tuh gimana? Manis, legit. jok sampah. Mari kita ngabuburit sambil ditemani rokok dan kopi. Sampah banget, lama banget ya itu. Harusnya gimana tuh? Harusnya ayo kita ngabuburit sambil nusuk-nusuk perut. Waduh, Wah. pakai pisau.